Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila Azahra, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Riset Public Relation, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang audit komunikasi. Silahkan disimak. Baik, yang pertama adalah apa itu audit komunikasi? Audit komunikasi adalah evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal maupun eksternal. Audit komunikasi ini juga mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kepada siapa perusahaan melakukan komunikasi, serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang telah dilakukan saat ini dan sebagai dasar untuk memutuskan perubahan yang perlu dilakukan. Audit komunikasi juga adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap strategi, taktik, dan efektivitas komunikasi suatu organisasi. Audit komunikasi ini juga dilakukan untuk menganalisis dan memahami bagaimana organisasi berkomunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal. Tujuan utama dari audit komunikasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi komunikasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan komunikasi. Audit komunikasi ini juga melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang berbagai aspek komunikasi organisasi, termasuk pesan yang disampaikan, saluran komunikasi yang digunakan, dan respon stakeholder terhadap komunikasi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam audit komunikasi, meliputi 1. Identifikasi tujuan dan sasaran komunikasi organisasi. 2. Analisis pemangku kepentingan dan segmen audiens yang relevan. 3. Evaluasi pesan dan materi komunikasi yang digunakan. Keempat, penilaian saluran komunikasi yang digunakan seperti medsos, situs web, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, survei, dan analisis media. Kemudian analisis keefektifan komunikasi organisasi, kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan strategi komunikasi yang ada, dan terakhir pembuatan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan komunikasi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan pokok dalam pelaksanaan audit komunikasi, meliputi bagaimana tingkat efektivitas kerja sistem komunikasi secara keseluruhan, maupun bagaimana efektivitas serta efisiensi program komunikasi. Baik, poin selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan audit komunikasi. Yang pertama adalah fact-finding. Pada tahap fact-finding ini dibutuhkan beberapa pertanyaan khusus yang harus dieksplorasi. Yang pertama, apakah seseorang memiliki tanggung jawab staf untuk fungsi-fungsi komunikasi? Yang kedua, apakah komunikasi ditangani secara formal oleh manajer puncak? Yang ketiga, apakah fungsi komunikasi dimasukkan ke dalam rencana ataupun tujuan organisasi? Yang keempat, apakah ada mekanisme monef per periode? Yang kelima, apabila pengendalian formal tidak ditemukan, bagaimana organisasi menangani permasalahan komunikasi? Yang terakhir, bagaimana mekanisme memasukkan metode komunikasi baru? Kemudian poin selanjutnya pada tahap fact finding ini membutuhkan untuk mempelajari unit-unit organisasi terkait dengan hubungan fungsional, ciri-ciri personal, dan faktor situasional. Kemudian mempelajari juga bentuk-bentuk monitoring dalam sistem komunikasi organisasi dan kebijakan organisasi terkait dengan jaringan komunikasi, serta mempelajari kegiatan-kegiatan komunikasi, metode, dan media ataupun saluran yang digunakan. Lalu yang kedua adalah menganalisis hasil dari fact-finding, yaitu mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan komunikasi, kegiatan komunikasi, dan jaringan komunikasi untuk menganalisis sistem komunikasi organisasi, serta menganalisis kelemahan dan kekuatan sistem komunikasi organisasi, dan kaitkan dengan struktur, proses, dan kepemimpinan. Baik, pada tahap terakhir ada evaluasi dan pelaporan, di mana perlu menyusun kesimpulan tentang kelemahan dan kekuatan sistem komunikasi organisasi. Kemudian, perlu didiskusikan kesimpulan tersebut dengan pihak tim manajemen dan mengidentifikasi pusat-pusat efektivitas serta efisiensi dan menyusun rekomendasi untuk menyusun perubahan program. Baik, selanjutnya ada 7 alat ukur dalam audit komunikasi. Yang pertama adalah survei menggunakan kuesioner. Yang kedua, wawancara mendalam, di mana wawancara ini adalah face to face. Yang ketiga adalah teknik analisis jaringan. Yang keempat adalah pengalaman komunikasi, baik kisah
sukses maupun gagal pada kegiatan komunikasi dalam organisasi. Yang kelima adalah catatan harian dalam struktur organisasi yang kompleks untuk staf, bukan pekerja kasar. Yang keenam adalah observasi, dan yang ketujuh adalah FGD atau kelompok diskusi terarah menurut Gerald Goldhaber dalam Harjana. Baik, pada akhir topik pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang topik kuesioner dalam survei yang diturunkan dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah jumlah informasi yang diterima dan dibutuhkan dari sesama karyawan tentang masalah-masalah tertentu. Yang kedua, jumlah informasi yang dikirim dan dibutuhkan dari sesama karyawan tentang masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, jumlah tindak lanjut yang diambil dan dibutuhkan terkait dengan informasi tersebut. Yang keempat, jumlah informasi yang dibutuhkan dan diterima dari sumber-sumber tertentu. Yang kelima adalah ketepatan waktu untuk informasi-informasi dari sumber-sumber informasi kunci. Selanjutnya adalah yang keenam, jumlah informasi yang diterima dan dibutuhkan melalui saluran-saluran informasi tertentu. Yang ketujuh, kualitas hubungan-hubungan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah kepuasan atas hasil-hasil komunikasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.